Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini saya mencoba dulu kita menjawab dulu pertanyaan nih biar tidak ada yang penasaran atau menggantung di materi kita di mata kuliah Pancasila ini. Ya, memang ini kewajiban saya harus menjawab semua pertanyaan gitu. Tidak akan saya pilih-pilih mana yang jawab mana tidak ya. Insya Allah akan saya layani semua ya. Semua pertanyaannya. Oke, bab 1 atau maaf bab 2 di part 1 ya. Ini memang salah satu fondasi awal dalam memahami Pancasila ya. Kita memang harus paham sejarahnya itu bagaimana ya. Dan bagaimana juga proses terbentuknya bangsa Indonesia. Oke, silakan ya untuk sekali lagi untuk videonya untuk di-on-kan. Ada kuliah penting. Di-off-kan dulu ya. Untuk audionya. Kecuali nanti kalau sudah saya menyuruh atau mengajak Anda untuk berdiskusi ataupun saling bertanya. Oke, part 1. Saya ini udah nge-tag. Oh ya, udah ya. Part 1 nih bab 2. Ada 7 pertanyaan ya. Rini Nuraini ada? Rini Nuraini? Ada, Pak. Oh, Rini Nuraini. Terus juga Elisa Nurhayati Ahmad. Ada, Pak. Ada Rifki ya. Rifki Nurul Hadi, ada Rizky Hadir. Rizky Dewi Prasetyo, Ivan Taufik, Zahra Fadilah Nur Azizah, dan Robi Muhammad Subhan ya. Nanti akan saya acak ataupun saya satu persatu dijawab ya. Ini seputar bab awal ya tentang kajian sejarah kelahiran bangsa Indonesia ya. Ini banyak yang bertanya seputar kita baru sadar ya dijajah. Setelah adanya dari Rini ini kan ya, dari Robi ini kan, dari Zahra juga seputar kenapa kita bisa sadar. Ya. 30 Mei ya ini dan juga di masa-masa perumusan ya, di masa-masa era BPUPK maupun PPKI. Oke teman-teman semua, ini kita harus mengawali dulu dari konsep awal sejarah ya, bahwa memang ya sejarah bangsa Indonesia itu kan bukan hanya diawali dari proses penjajahan ya maupun pergerakan nasional ya. Terutama yang digali menjadi nilai Pancasila itu adalah seluruh nilai yang ada, yang pernah hidup, yang pernah dilaksanakan oleh semua budaya di Nusantara ini. Dan dalam buku yang umum maupun yang ditulis oleh tim dosen di mata kuliah Pancasila itu bahwa kurang lebih ya Pancasila lahirnya bangsa Indonesia itu kira-kira ya di masa kerajaan Kutai ya ataupun 400 sampai 600 tahun Masehi ya atau abad ke-4 sampai ke-6 Masehi kurang lebih seperti itu. Ditemukan bukti-bukti serpihan-serpihan memori ya di era kerajaan Kutai. Ya. Sedangkan kalau kita membuka sejarah bangsa lain itu mungkin dari ribuan tahun sebelum Masehi juga sudah ada peradaban atau sejarah yang dibuktikan kebenarannya ya ataupun bukti-bukti sejarahnya. Kita mungkin dalam hal ini agak sedikit ataupun cukup jauh tertinggal mengenai mulai sejarah. Ada ketertinggalan sejarah ya kita dengan peradaban ataupun kebudayaan di negara lain di dunia ini. Nah, itulah ya teman-teman semua. Jadi sebuah bangsa ataupun sebuah budaya itu dikatakan mulai ada secara nyata setelah memasuki era sejarah. Ya. Apa sih tanda-tanda sebuah masa itu memasuki zaman sejarah? Saya ingin diskusi dulu hal ini ya biar Anda paham ya tentang bab-bab ini, bab 2 ini. Coba, ada yang bisa membantu menjawab? Sebuah peradaban itu memulai sejarah sejak kapan? Coba. Dari Robi Subhan, saya dengar. Coba ikut aktif ya, ikut diskusi. Kalaupun Anda off audio videonya, atau kalau memang hanya pura-pura ikut belajar ya tidak perlu ya.
Elsadi Pasaribu, ada? Bisa dengar? Elsadi, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Sebuah bangsa itu dianggap memulai sejarah itu sejak apa? Sejak bagaimana? Coba jawab dulu. Bentar, mohon maaf, Pak. Coba ulang soalnya putus-putus. Sebuah zaman memasuki sejarah itu sejak kapan? Ketika bangsa itu ada, Pak. Bangsa itu ada. Oke. Bangsa itu. Oke, jadi ada itu, ya oke, terima kasih ya. Dari Haikal Julian. Haikal Julian. Kalau Risa Nur Paujian, maaf ya, sama Asri Mugi Lestari, kalian kembar? Enggak, Bapak. Bener saya kok, kayaknya ada yang kembar pas ini ya. Tidak, Pak. Kalian kembar, kalau kalian kembar akan saya jodohkan dengan Ipin Upin ini ya gitu. Dengan orang Malaysia. Mungkin kan sudah besar sekarang Ipin Upin ya, kan dari 2008 Ipin Upin sudah gede terus ya. Mungkin sekarang 2020, 12 tahun sudah dewasa Ipin Upin lah, usia kalian gitu. Hanya akan saya jodohkan. Saya ini sedang ikut lomba ya, jodoh untuk Ipin Upin sebenarnya. Tapi kalian merasa mirip nggak? Merasa mirip nggak? Hah? Merasa mirip nggak? Kalau saya sih lihat di video gitu ya. Dari minggu-minggu lalu saya lihat kok di kelas C ya ada yang mirip gitu. Kenapa kembar tapi kenapa rumahnya beda? Kira-kira kan atau beda kamar atau beda tempat gitu ya. Coba dari Asri, kapan memulai sejarah itu? Menurut saya sejarah dimulai ketika ada perkembangan dari suatu negara. Ya apa? Buktinya apa? Kayak apa ya? Dari terbentuknya negara tersebut. Oke, terima kasih. Risa, dari kapan? Dari mana? Mulai sejarah itu dimulai? Sejak kapan manusia? Sejak bagaimana manusia? Dari adanya kerajaan-kerajaan. Oke, betul. Tapi coba yang lebih spesifik ya. Coba yang lain dulu. Galih. Ya Pak, menurut saya sejak mulai lahirnya masyarakat sebuah bangsa Pak. Iya, tapi kan di zaman sejarah, zaman prasejarah juga kan ada zaman sejarah kan, ada zaman prasejarah. Sama-sama ada kehidupan ya. Di zaman prasejarah itu ada kehidupan seperti manusia purba ya, meninggalkan tempat tinggal misalnya ada yang di guha, ada yang nomaden berpindah-pindah tempat ya. Sudah ada alat-alat untuk makan, untuk tempat tinggal itu kan, dan berpindah-pindah tempat dan sebagainya. Tapi kan kebutuhannya hanya sebatas manusia berpikir pada proses bagaimana dia bisa hidup dan mempertahankan hidup ya. Belum bisa dipelajari oleh kita lah ya secara bukti-buktinya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bukti sebuah zaman itu memulai sejarah itu apa buktinya gitu? Coba. Sejak adanya berdirinya sebuah bangsa, Pak. Iya, apa buktinya gitu? Ini saya tanyakan bukti ya. Kalau ada ya pasti ada ya. Coba yang lainnya. Hari ini ada yang sedang bahagia nggak? Cung, hari ini bahagia? Oh, Pak. Ada yang bahagia hari ini nggak? Barangkali hari ini ada yang ulang tahun misalnya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nih, Robi Subhan. Kamu ulang tahun nggak hari ini? Bulan Pak. Kamu ulang tahun hari ini nggak? Oke Pak, bima Pak. Sanis aja. Oh iya. Coba jawab dulu. Kapan sebuah bangsa memulai sejarah itu, sebuah peradaban budaya? Apa buktinya gitu? Coba, ya apa coba? Satu kata aja. Tidak perlu banyak kata lah. Buktinya apa? Ditemukannya tulisan, Pak, mungkin. Siapa ini barusan? Jajang Ahmad ya. Ditemukannya sebuah tulisan ya. Ya betul, jadi ada bukti ya. Jadi memang ada bangsa, ada kerajaan. Apakah sebelum Kutai di Indonesia itu ada kehidupan tidak? Sebelum kerajaan Kutai? Kira-kira? Ada. Tapi kenapa tidak ditemukan jejaknya? Ya, Pak. Misalnya ada budaya
peradaban Gunung Roai misalnya, ataupun Cigalontang. Apa ya kelemahannya? Belum mengenal tulisan. Masih dalam prasejarah. Oke, jadi memang ada sebuah tulisan ya yang merupakan salah satu bentuk dokumentasi yang dapat kita pelajari gitu kan. Nah, Kutai kan kenapa bisa dipelajari, bisa diketahui karena ada meninggalkan sebuah tulis gitu kan, sebuah karya tulis. Walaupun memang saat itu masih sederhana. Dalam hal apa coba? Dalam apa tulisan di masa Kutai? Apa bukti? Iya, prasasti kan itu kan bukti adanya Kutai. Apa itu buktinya? Prasasti, apa itu prasasti? Sebuah apa? Batu kan ya? Tulisan batu dalam media batu. Kenapa tidak menulis di dalam air misalnya? Atau dalam tanah, di pasir kan lebih mudah dicoret-coret. Batu kan keras ya gitu. Coba apa? Kenapa logikanya seperti itu? Orang-orang zaman dulu menulis dalam batu. Kayak awet, Pak. Kayak awet. Ya. Mudah Ya, dipahat. mudah untuk di Ukir, awet kan, didokumentasikan kan alat dokumentasi ya. Kenapa tidak menulis di WA-nya, di statusnya misalnya kan lebih mudah sebenarnya ya. Ada jejak digital ya nanti. Atau di buku, di kertas itu kan manusia berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan ya. Yang memang sama tujuannya menulis untuk didokumentasikan ya oleh makhluk ke depannya gitu kan. Karena kalau menulis dalam hati itu mungkin sudah ada dari dulu juga ya. Cukuplah tulis namaku dalam hatimu misalnya. Tapi kan itu tidak bisa dipelajari, gitu kan? Jangankan masa lalu ya, sekarang pun saya tidak bisa membaca isi hati kalian ya. Kalian sedang bahagia atau sedang dalam keadaan duka atau menjerit hatinya, gitu kan? Oke itu ya, jadi ada bukti yang tertulis dan dapat dikenang oleh masa depan. Anda ingin nggak dikenang oleh masa depan? Agar dapat dipelajari oleh masa depan. Mau nggak jadi manusia yang punya peradaban tinggi? Mau, Pak. Iya mau. Karena sebuah karya yang monumental kan. Orang-orang itu kan banyak tokoh-tokoh yang terkenal karena memang dia punya karya yang dapat dipelajari ya. Seperti halnya di Kutai kan sudah ada misalnya. Ada seorang Mula Warman dan sebagainya. Makanya kalau sekarang Anda ingin dikenang, buatlah Anda juga sebuah prasasti misalnya ya. Kalau mau seperti Kutai. Yang tengah hari ini ada yang jadian misalnya Asri dengan Ipin misalnya. Tadi siapa yang mirip Asri itu? Ini dengan Upin ya misalnya, jadian di hari ini di tanggal cantik. Buatlah di perbatasan misalnya Malaysia Indonesia ya, di Selat Malaka, di pinggir pantai, buat ambil sebuah batu terbaik di zaman ini, tulislah Ipin dengan Asri, Upin dengan siapa? Dengan Risa. Cintaku, cinta kita akan abadi selamanya. Itu kata-katanya dalam batu itu ya. Pahatlah dengan pahatan terbaik gitu kan. Pakai huruf Time New Roman 12 misalnya gitu ya. Gitu. Nanti kan itu kan bisa terdokumentasi dalam batu kan. Nanti 1000 tahun yang akan datang kan orang bisa melihat ya di perbatasan Indonesia Malaysia ada dua sosok sepasang misalnya dari dua negara yang berjadian di tanggal cantik hari ini. Ipin, Upin dan Risa Asri misalnya gitu kan. Itu kan bisa dipelajari oleh masa depan ya. Tuh. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Jadi kita ini memulai sejarah di masa kerajaan Hindu-Buddha ya. Hindu itu diwali oleh Kutai, Buddha oleh Majapahit, dan Buddha oleh Sriwijaya, dan Hindu juga oleh Majapahit. Itu bukan berarti hanya 3 kerajaan, tapi banyak ratusan kerajaan ya di era Hindu-Buddha. Tetapi Kutai sebagai generasi pertama, kerajaan pertama, Sriwijaya sebagai kerajaan yang memang mewakili wilayah Sumatera, dan Buddha, termasuk juga memang Sriwijaya juga cukup luas ya wilayah kekuasaannya. Karena kan kalau Kutai belum ada hubungan-hubungan internasional ya. Nah kalau Sriwijaya itu sudah ada hubungan-hubungan seperti negara maritim lah dengan beberapa wilayah lain ya. Bahkan ini yang unik di Sriwijaya ya,
banyak tokoh-tokoh Sriwijaya yang terkenal ya sebagai pusat pendidikan ya dan ekonomi. Makanya koperasi itu konsep adil makmur itu kan bahasa-bahasa Sriwijaya ya, ada koperasi untuk pengelolaan ekonominya. Untuk pengelolaan pendidikannya juga ada dosen yang namanya Dharma Kitri. Bahkan ini yang unik ternyata di daerah Sriwijaya ada catatan sejarah yang ada buktinya gitu ya. Bala Putra Dewa itu pernah menulis ke salah satu khilafah Islam di era dinasti Umar, pas khilafahnya Umar bin Abdul Aziz ya di era abad ke-10 itu, dan meminta, atau abad ke-8, meminta supaya Umar bin Abdul Aziz itu meminta bantuan untuk ngajak kerjasama pendidikan lah, semacam mungkin ilmu Islam yang berkembang di wilayah baratnya gitu, supaya ada hubungan baik dengan Sriwijaya. Jadi pernah minta bantuan, kurang lebih seperti itu intinya. Jadi sudah ada hubungan-hubungan yang cukup baik ya dengan wilayah-wilayah lain maupun dengan dunia internasional. Itu keunggulan dari Sriwijaya. Majapahit sebagai kerajaan Hindu juga memang dia di Pulau Jawa, dan memang Indonesia pun mayoritas suku Jawa gitu kan. Jadi wajar kalau Majapahit banyak ditulis dalam sejarah Indonesia. Dan kemudian juga salah satu syarat wilayah Indonesia yang sekarang menjadi negara Indonesia itu mayoritas juga adalah wilayah Majapahit saat itu ya. Walaupun tidak semua, misalnya Malaysia, Singapura, Brunei yang pernah takluk pada masa Majapahit kan tidak masuk ke Indonesia. Karena ada sejarah yang berikutnya. Kolonialisme misalnya ya. Terus juga Jawa Barat, kerajaan Pasundan ya, Sunda, Jajaran juga tidak pernah takluk oleh Majapahit. Tapi kenapa gabung ke Indonesia gitu? Nanti juga ada perkembangan sejarah yang berikutnya ya, mungkin next kita akan paham kenapa bisa gabung ke Indonesia beberapa wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Oke, itu ya teman-teman semua mengenai masa kerajaan Hindu-Buddha. Itu artinya bahwa nilai-nilai Pancasila yang kita jadikan sebagai fondasi bernegara hari ini ya, adalah merupakan galian dari semua nilai yang ada di setiap fase sejarah. Misalnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, itu kan ada dalam setiap fase sejarah. Misalnya sila pertama, kenapa kita memilih sila pertama sebagai dasar negara yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa? Nah, Anda lihat sejarah kita juga diawali oleh kerajaan Hindu-Buddha, gitu kan? Itu kan agama, berketuhanan. Di Kutai bertuhan, di Sriwijaya bertuhan, di Majapahit maupun kerajaan-kerajaan lainnya pun pasti bertuhan. Bahkan nenek moyang kita pun sebelum Hindu-Buddha di era prasejarah kan juga bertuhan ya, beragama, walaupun dalam agama yang tradisional, animisme dan dinamisme. Itulah kenapa kita mudah memilih agama atau setiap agama mudah masuk ke Indonesia. Karena basic awalnya memang percaya pada hal-hal gaib, pada nilai religius. Nah, setelah Hindu-Buddha mendominasi, muncullah pengaruh yang baru Islam ya. Islam walaupun tidak banyak dibicarakan oleh sejarah Indonesia maupun di buku saya gitu, tapi memang secara fakta Islam sampai sekarang ya masih menjadi agama yang mayoritas ya. Dalam hitungan yang tidak cukup lama dulu bisa mengalahkan dominasi Hindu-Buddha ya secara rata di seluruh Nusantara. Kenapa coba Islam bisa diterima dengan baik ya? Sedangkan pengaruh kolonial pun, walaupun kolonialisme membawa nilai-nilai baru, tetapi Islam masih tetap menjadi mayoritas di Indonesia. Apa faktor penyebab Islam bisa masuk ke Indonesia? Ada yang bisa jawab dulu sebelum saya lanjut? Perdagangan, Pak. Dagang, betul. Selain dagang apa? Kebudayaan sama tasawuf gitu. Ya, karena kalau perdagangan maupun pendidikan maupun apa tadi budayaan, tadi agama apa kolonialisme pun sama ya. Kolonialisme Eropa setelah Islam kan ada gerakan 3G kan mereka ya, 3 misinya itu. Sedangkan kan sekarang sudah 4G ya. Muncul lagi istilah 3G. Nah, kenapa Islam diterima? Apakah hanya karena berdagang dan itu agama itu kan tasawuf ya, menyebarkan agama jelas. Tapi ada jalur lain nggak? Ada Apa? jalur perkawinan. Perkawinan ya. Betul ya. Karena memang bedanya kalau Hindu kenapa bisa lebih mudah ditaklukkan ya dalam tanda kutip oleh Islam, karena
Hindu itu kan ada kasta dalam Hindu. Jadi ada dalam masyarakat itu di kelas-kelas sehingga tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat ke bawah, grassroots kalau istilah PKI gitu kan. Nah, Islam kan masuk ke lini-lini paling dasar dulu ke masyarakat ya, lewat perdagangan, ekonomi, lewat pernikahan gitu. Sehingga ketika masyarakatnya mayoritas memeluk Islam, sehingga mudah sekali ya untuk mengubah, maaf mungkin kerajaannya yang Hindu gitu kan. Bahkan Majapahit pun akhirnya kan runtuh ya, menjadi beberapa kerajaan Islam ya. Bahkan kisah di Sunda juga di Pajajaran ya, bagaimana Prabu Siliwangi yang menjadi maung gitu kan, menjadi harimau, itu kan karena memang konon tidak mau diislamkan ya, ketika penduduknya, ketika anaknya sendiri Kian Santang telah memeluk Islam, terus tidak mau memeluk Islam, akhirnya kan dia menjadi makhluk halus ya, atau tilem atau apalah di salah satu gunung di Jawa Barat gitu. Itu prinsip ya, sebenarnya nilai positif dari orang Sunda itu prinsip. Kenapa Prabu Siliwangi dia lebih baik menjadi makhluk halus daripada harus berubah pikiran dan berubah sikap. Tapi itu ya, jadi intinya bahwa Islam diterima lewat jalur pernikahan ya. Karena menikah itu ya salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia ya. Sehingga memang menyatu dengan masyarakat ya. Tentunya kan dengan cara-cara damai ya. Kalau Anda mau ngajak nikah misalnya apakah dengan cara kasar, "Woi, nikah oi, yuk nikah jeung aing" misalnya. Ya pasti dengan yang halus ya. Ketika datang para pedagang Arab, pedagang Gujarat dari Timur Tengah itu kan pasti PDKT dulu ya ke orang-orang Indonesia. Sudah langsung ngajak nikah ya. Oke, itu. Terus setelah masuknya Islam ada masuk penjajahan ya. Nah, ini banyak yang seputar penjajahan ya. Dan Anda banyak yang bertanya kenapa kita baru sadar dijajah ya. Mungkin pada saat masuknya penjajah ya, orang-orang Indonesia itu belum sadar dijajah kan gitu. Itu yang mungkin faktor utama ya, kenapa baru sadar setelah 3 abad. Nah ini saya sebelum masuk ke sana, menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Anda, saya ingin bertanya, kenapa ada penjajahan? Kenapa ada penjajahan dari bangsa Barat, Eropa ke wilayah timur, ke dunia timur? Coba saya jawab dulu itu. Karena harus Karena paham dulu. memiliki banyak kekayaan. Siapa yang memiliki banyak kekayaan? Siapa yang memiliki banyak kekayaan? Indonesianya. Indonesia, ataupun wilayah timur ya. Dari mana tahu orang Eropa, orang Barat kalau di Indonesia atau di dunia timur ada kekayaan? Dari mana tahu? Kan jauh ya. Iya. 14.000 kilometer dari Eropa ke Asia itu ya, ke kita. Dari mana tahunya? Oh, kekayaan. Yuk kita main ke Singaparna yuk, katanya karena kaya-kaya di sana. Kan jauh ya. Apakah ada info dari grup WA-nya misalnya? Coba Nur Hasanah. Nur Hasanah bisa dengar? Iya, Pak. Apa faktor adanya penjajahan? Kalau faktor itu kekayaan SDA-nya banyak kalau di timur. Dari mana tahu? Kalau di Betul, itu betul ya, tidak ada yang salah. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah dasar alasan bangsa Eropa itu menjajah atau melakukan penjelajahan dulu kan? Penjelajahan dulu baru menjajah ya. Beda kan? Ada penjelajahan, ekspedisi, dan ada penjajahan setelah itu. Mungkin yang lainnya ya. Coba yang off nih saya tanya. Yang off audio videonya. Nisah. Sedengar Nisah? Nisah? Coba ya. Saya minta ya kalau memang tidak mau belajar nggak usah ikut gabung gitu ya. Kecuali memang ada kendala teknis. Saya ingin walaupun yang on maupun yang off videonya ikut belajar gitu. Kalau tidak ikut mah ya nggak perlu pura-pura eksis gitu. Saya tidak maksa untuk Anda ikut gabung karena sudah ngabisin kan di Google ataupun di YouTube. Dita Nanda ada? Ada, Pak. Coba apa faktor utama bangsa Eropa melakukan penjelajahan ya? Faktor utamanya mungkin karena rempah-rempah di Indonesia, yang mana di Eropa sangat jarang dan mahal, Ya, betul. Rempah-rempah ya, yang kurang di Eropa. Restu Maulana. Bisa dengar? Restu Maulana bisa dengar?
Ya, Pak, gimana Pak? Apa penyebab orang-orang Eropa melakukan penjelajahan? Membawa jual dagang atau Oke, berdagang. Oke, udah cukup. Berdagang. Yang ini saya tanyakan, coba yang lainnya dengar ya, biar pertanyaannya tidak saya ulang-ulang. Apa faktor utama bisa tahu? Ya kan tiba-tiba kalau Anda mau berdagang misalnya, dari mana tahu kan jauh ya? Jangankan dari Eropa ke Asia atau ke Indonesia. Para pedagang kalau mau dagang dari Manonjaya misalnya ke pasar Cikurubuk itu kan harus tahu ada perencanaannya, dari mana tahu pasar Cikurubuk kan gitu. Ya Pak. Kira-kira besok tutup nggak, buka nggak pasar Cikurubuk? Nah, ada informasi dulu. Nah yang saya katakan dari mana tahu informasi? Ada Indonesia, ada Afrika, ada Asia. Raihan ada? Apa faktor utamanya? Dari mana tahu kalau itu ada Indonesia, ada Afrika gitu? Raihan hadir, Raihan? Hadir. Apa coba jawabannya apa? Apa Pak? Apa kurang kedengaran? Apa faktor orang Eropa menjajah? Oh, karena berkembangnya ilmu pengetahuan yang konsekuensinya. Oke, udah ya. Maka terjadi penjajahan. Oke, jelas. Betul ya. Jadi tolong ya, Anda sekalipun tidak bisa on ya, boleh Anda mendengarkan dan bisa menjawab betul ya. Boleh kalau Anda baca buku yang sudah sampai, nggak apa-apa, sambil baca juga, karena ini belajar ya. Jadi sebenarnya kenapa ada penjajahan adalah dampak negatif dari berkembangnya iptek itu ya. Jadi orang Eropa itu tahu Indonesia, tahu Asia, tahu Afrika dari ilmu dan teknologi itu. Tidak tiba-tiba misalkan mau berdagang ya, besok kemana mau berlayar kemana setelah wala-wala kemana ke jalan pasti pepamih kan gitu. Tidak itu, kan mereka ada perencanaan ya. Ada inamal amalu biniat dulu kan gitu. Dan niatnya dulu. Mereka mau kemana, mau ngapain itu ada perencanaan dulu. Dan dengan ilmu ya. Artinya bahwa memang bab besar dalam sejarah dunia, itu di abad ke-12 ke sini sampai abad 15 itu ada bab Renaissance dan humanisme ya di Eropa itu. Atau berkembangnya kebangkitan kembali bangsa Eropa yang selama kurang lebih 1000 tahun lebih itu mengalami masa kegelapan, the dark age ya. Tidak berkembangnya iptek itu di Eropa atau ilmu. Contohnya misalnya puncak dari kegelapan itu ketika ada seorang ilmuwan yang namanya Galileo ya, membuat sebuah teori bahwa dunia itu seperti tahu bulat ya. Tidak seperti tahu Sumedang gitu kan, yang kotak. Jadi kalau dunia itu bulat berarti bisa dijelajahi. Bahkan teori itu dianggap menistakan agamanya saat itu ya. Sehingga ketika ada peristiwa Galileo yang dihukum oleh gereja ya, muncullah reformasi gereja kan di Jerman ya, Martin Luther itu. Kemudian juga muncul juga, misalnya mulai adanya bangkitlah ilmu pengetahuan ya. Bahwa agama, nilai-nilai agama pun menurut bangsa Eropa, kalau memang bertentangan dengan ilmu pengetahuan ya mereka mengubah salah satu cara-cara beragamanya. Itulah kenapa mungkin yang pada akhirnya Eropa sekuler ya, mohon maaf dalam tanda kutip ya. Nah setelah itu ilmu pengetahuan bangkit, berarti kan orang berpikir ya. Mereka mulai kembali sekolah, membaca-baca lagi buku dan sebagainya. Kemudian produk dari ilmu pengetahuan adalah ada hasilnya ya, di budaya yang kalau ilmu kan bersifat teori ya, belajar bersifat teori, tapi ada hasil dari praktek yaitu teknologi. Makanya di Inggris ada revolusi industri ya, yang sekarang menjadi revolusi industri 4.0 katanya di zaman ini. Nah, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu iptek. Ditemukanlah mesin-mesin ya. Dan untuk produk, nah untuk yang berguna untuk kehidupan manusia, berubahlah masyarakat menjadi masyarakat industri yang mungkin dari masyarakat agraris ya, kalau mungkin bahasa sederhananya. Setelah masyarakat industri itu setelah adanya revolusi industri berarti kan produksi itu semakin tinggi, semakin melimpah, ditambah lagi dengan kebutuhan bahan baku yang juga perlu, dan juga mungkin setelah produksi melimpah itu dengan banyak dan cepat itu dengan bantuan mesin itu kemana kan setelah melimpah numpuk mau kan harus dijual kan gitu, harus dipasarkan. Itu ya salah satunya. Sehingga ini perlu wilayah untuk memasarkan hasil produksi di Eropa itu. Kemana wilayahnya? Cari wilayah. Nah makanya ada ilmu lagi itu dengan tadi dunia itu bisa dijelajahi.
kita jual lah kita carilah wilayah lain yang bisa membantu hasil kita nih. Makanya ada ilmu juga lagi ya. Bagaimana cara menjelajahnya? Apakah dengan numpang merpati misalnya, burung, atau melalui ilmu misalnya kalau di Filipina kan tinggal kieunya gitu ke Banten misalnya, pindah ke Banten dalam detik, kan tidak ya. Dengan teknologi lagi ya, temukanlah alat untuk kendaraan ya atau transportasinya. Dulu kan belum ada pesawat terbang, baru pesawat laut kapal laut dulu, kapal layar kan, itu kan teknologi. Nah biar tidak tersesat jalan gimana? Arahnya kemana kan? Timur barat kan ada alatnya yaitu kampas ya, gitu. Ya, alat petunjuk arah kan ya. Tuh. Jadi itu ya, jadi ilmu dan teknologi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua humanisme ya. Kalau humanisme adalah kemanusiaan, artinya bahwa di Eropa dulu itu tidak bangkit karena ada feodalisme, yaitu dominasi raja ya, atau penindasan raja kepada rakyat. Makanya ada revolusi Prancis, revolusi Amerika dan kawan-kawan itu kan revolusi di Inggris juga ya. Jadi walaupun raja dan gue rakyat kan kita sama-sama manusia. Kenapa lu menindas gue misalnya? Itulah humanisme ya. Nah tapi bangsa Barat yang lebih dulu berkembang ya secara ilmu pengetahuan dan teknologinya itu berdampak negatif kepada kita. Nah singkat cerita wilayah kita Indonesia itu termasuk wilayah yang dijelajahi oleh Eropa ya. Yang awalnya dimulai dari bangsa Portugis ya, yang menemukan bersinggah berlabuh di Selat Malaka tahun 1511, kemudian Spanyol, dan pada akhirnya kita jatuh ke pelukan Belanda. Ya. Kenapa coba kita jatuh akhirnya cukup lama dikuasai Belanda? Ada apa dengan Belanda? Punya pelet apa Belanda itu? Coba kita diskusi ya, sambil tanya jawab biar enak. Kenapa Belanda bisa menguasai? Kan mereka para pedagang semuanya ya, pedagang Portugis, pedagang Spanyol, pedagang Belanda. Punya apa Belanda? Perikatan dagangnya kah? Ya. Yang VOC itu kali ya. Ya, jadi para pedagang Belanda itu bersatu ya. Jadi poin penting dalam hal kita mencari sebuah persatuan itu adalah dalam sebuah kekuasaan untuk mencapai sebuah tujuan maksudnya harus dengan persatuan. Baik itu yang negatif maupun yang positif gitu kan. Dulu kenapa misalnya orang Belanda bisa menang karena bersatu para pedagang Belanda, tidak bersaing sesama orang Belanda. Kalau orang Portugis itu pasti bersaing sama Portugis dan sama juga sehingga mereka tidak kompak. Kalau berjuang itu kalau dalam mencapai sebuah tujuan itu harus bersatu ya. Jangan aing-aingan. Karena kalau aing-aingan nanti akan sia-sia kan akhirnya ya. Itulah ya. Jadi proses penjajahan kita kepada Indonesia itu diawali oleh proses PDKT Portugis ya. Tapi jadiannya dengan Belanda. Jadi artinya bahwa memang banyak teori cinta yang terbantahkan ternyata ya. Tentang pandangan pertama, tentang cinta pertama itu tidak menentukan ya. Bisa jadi kita jatuh ke pelukan yang orang kedua atau orang ketiga gitu kan. Itulah yang terjadi pada saat Belanda ya. Nah, singkat cerita lagi kita baru sadar ya, banyak pertanyaan tentang baru sadar. Kenapa sih kita baru sadar setelah kita 3,5 abad ya? Itu kan dengan adanya proses pendidikan ya. Apa itu pendidikan? Ada proses usaha sadar manusia ya. Kenapa orang Eropa dan kenapa kita ini bisa sadar ya? Dari mana kita mendapatkan pendidikan? Kan dulu kita dijajah. Nah, teman-teman semua, kita ini memang cukup sial ya. Darah kita ini cukup sial. Kenapa saya bilang cukup sial? Karena dijajah oleh Belanda. Kalau yang cukup untung misalkan Malaysia ya, Singapura, Brunei, mereka oleh Inggris. Sehingga mereka tidak tertinggal-tinggal amat ya. Kalau mereka lebih manusiawi kalau Inggris gitu kan. Membina masyarakatnya, pribuminya. Kalau Belanda itu pure menjajah, menggerogoti kekayaan. Nah, puncak pada masa Belanda ini memang pada saat perang Diponegoro ya. Kita ada perlawanan sebenarnya ya. Tadi juga ada yang bertanya. Kita bukan berarti diam selama 3 abad itu ya, 3,5 abad itu. Melawan, tapi kan tidak ada yang menang. Diponegoro perang Padri ya.
Karena melawan kekerasan dengan kekerasan itu kan. Yang tidak berimbang, coba ya. Di Belanda yang sudah memakai alat-alat senjata canggih ya, pakai meriam, pakai pistol, pakai bedil gitu. Sementara kita pakai pencak silat, itu kan si pitung aja baru kuda-kuda tembak dari belakang langsung des mati kan gitu. Jadi tidak bersatu dan karena memang tadi ya belum ada kesadaran ya. Tahu kita dijajah gitu. Banyak kerajaan-kerajaan yang melawan. Nah, setelah di Diponegoro kan itu Belanda cukup terkuras ya energi kekayaan alamnya sehingga terjadilah kebijakan Belanda supaya hidup ekonomi Belanda itu bangkit lagi dengan cara tanam paksa, kultur Stetsel ya. Itulah yang menjadikan kita sebagai budak yang nyata di era kolonialisme Belanda ya. Dengan adanya kerja rodi dan kawan-kawan itu. Supaya tadi ya, tanpa memperlihatkan hak asasi manusia. Sementara di Eropa sendiri itu ada humanisme kan, udah lama. Dan tidak semua orang-orang Belanda juga itu setuju akan penjajahan negeri Belandanya ya. Jadi ingat teman-teman ya, yang menjajah kita itu bukan bangsa Belanda secara umum, tapi pemerintahan kolonial Belanda. Gitu. Jadi ada partai-partai liberal di sana, ada partai-partai komunis yang memang menentang penjajahan itu, para oposisinya, dan memberikan masukan kepada pemerintahan Belanda. Nah, pada akhir abad 20 atau akhir abad 19 atau awal abad 20, terjadilah politik etis ya, atau politik balas budi. Setelah Ratu Wilhelmina itu melihat berkunjung ke Nusantara. Belanda yang notabene sebagai negeri yang sangat sempit wilayah daratan ya, harus diangkat ke permukaan ya, kan butuh modal ya untuk membuat sebuah daratan itu. Dari mana dia dapat modal untuk membangun negeri Belanda, negeri kincir itu? Dari kita, kan dari kekayaan alam Nusantara. Tetapi tidak berimbang kok orang-orang Indonesianya, orang-orang Nusantaranya kok pada salah lutak gitu kan, lalu lehe, barotak gitu kan, dan lalu citrek gitu kan lah, tidak sangat memprihatinkan mungkin ya, teribak mungkin perasaan Ratu Belanda itu. Itulah muncullah balas budi atau politik etis ya. Itu pun dibawa oleh paham humanisme dari Belanda ya, oleh Van de Venter. Kemudian timbullah balas budi dari Belanda ke Indonesia. Tapi bukan dengan memberikan sembako gratis atau BLT ya, bantuan langsung tunai, tapi dengan cara pendidikan. Jadi menyekolahkan anak-anak Indonesia. Itulah teman-teman yang membuat kita sadar ya, dengan munculnya golongan terpelajar di kebangkitan nasional ya. Oke, itu ya dari pertanyaan dari siapa nih? Dari Rini ya. Oke. Nah, setelah adanya politik etis, setelah orang-orang Indonesia itu sekolah, dan ingat ya, tidak semuanya sekolah. Belanda itu hanya membolehkan yang sekolah itu yang mereka yang punya darah biru lah ya. Jadi tidak semua masih diskriminasi Belanda itu. Mereka yang ayah atau orang tuanya kerja di kantor-kantor Belanda maupun di keraton-keraton ya, di kerajaan-kerajaan. Tapi ya walaupun tidak berimbang, tapi itu muncullah golongan-golongan terpelajar seperti Soekarno, Hatta, kan mereka bukan orang sembarangan ya. Mereka dari kalangan mampu lah saat itu. Makanya mereka disekolahkan oleh Belanda. Tapi itu ada dampak positif ya. Nah, itulah kenapa yang pada saat proses perumusan negara memunculkan dua golongan ya. Yang pertama golongan Islam, yang kedua golongan nasionalis. Itu diakibatkan oleh latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi pada saat adanya kebijakan sekolah bebas bagi pribumi, ada dua pilihan sekolahnya. Ada yang sekolah di sekolah-sekolah negeri. Sekolah negeri saat itu adalah sekolah-sekolah yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda ya. SD, SMP, sampai mungkin perguruan tingginya ya, ada yang bahkan ada yang sekolah ke luar negeri. Yang kedua ada yang di MI ya, ada SD ada MI kalau sekarang, atau di pesantren lah mungkin. Yang mereka lulusan pesantren melanjutkannya ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Arab Saudi, itulah yang melahirkan golongan Islam. Dan setelah mereka lulus kuliah atau lulus sekolah di
pendidikan tingginya masing-masing, mereka lah yang mendirikan tokoh-tokoh yang menjadikan ormas-ormas atau partai-partai Islam maupun partai-partai nasionalis. Ya. Jadi walaupun Soekarno-Hatta itu orang Islam secara agama, bahkan Soekarno juga tergabung dalam Serikat Islam ya, tapi pandangan politiknya itu bukan Islam, karena PNI yang nasionalis. Jadi Islam itu ada dua pilihan ya, ada Islam sebagai pilihan spiritualisme agama, ada Islam sebagai pandangan politik. Jadi bagi Anda yang umat Islam, silakan Anda mau bagaimanapun bebas ya. Anda mau menempatkan Islam sebagai ranah spiritualisme agama, atau mau plus sebagai ideologi politik itu silakan. Karena di awalnya pun sudah ada ya. Makanya ada partai Islam, ada partai nasionalis ya. Dan tidak semua orang Islam harus masuk ke partai Islam gitu kan. Ya contoh juga Soekarno-Hatta dan kawan-kawannya itu. Jadi tujuannya sama ya, walaupun berbeda-beda tujuan, baik itu partai Islam maupun partai nasionalis di era pergerakan, mereka sama-sama ingin Indonesia merdeka. Dan puncak persatuan para pelajar itu dalam Sumpah Pemuda tahun 28 ya. Jadi ada step by step ya. Beda ketika perlawanan di era sebelum kebangkitan. Dengan perang itu kan mereka kalah terus. Sementara ketika dengan melalui gerakan intelektual, mereka tuh step by step. 08 itu kan baru awal. 28 itu sudah bersatu dalam Sumpah Pemuda. Dan 45 itu kan ada jarak sekitar 20 sampai 40 tahun ya. Dari 08 ke 45 itu kurang lebih. 38 tahun ya kita merdeka setelah pergerakan nasional. Atau 37 tahun. Oke. Tapi ya teman-teman semua, setelah kita cukup lama dikuasai oleh Belanda ya, walaupun diselingi oleh Inggris, oleh Prancis ya di beberapa fase-fase sebelumnya, tetapi kita pun sudah mencoba melawan dengan berbagai cara dengan ke Belanda ya, dengan pergerakan nasional. Sampai tahun 40 kita tidak pernah berhasil mengalahkan Belanda ya, atau mengusir Belanda. Tapi perlahan tapi pasti ya, Belanda pun tahun 42 terusir. Dan siapa yang membuat Belanda terusir dari Nusantara dan dari Hindia Belanda, dari kita? Sebelum ke sidang BPUPK ya. Coba. Bebas, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mengalahkan Belanda? Jepang. Jepang ya? bukan, Pak? Ya, betul. Dalam perjanjian Jepang nih. Ya, jadi Belanda itu terusirnya bukan oleh kita, tapi oleh Jepang ya, Belanda itu. Dan Jepang kenapa bisa berhasil? Karena kan lihat peta Perang Dunia Kedua ya. Jepang adalah bagian dari musuh Belanda di Perang Dunia Kedua. Musuh Inggris, musuh Amerika. Karena Jepang bersekutu dengan Itali dan dengan Jerman Nazi ya, fasis dan Nazi itu. Sementara wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh blok Barat, blok sekutunya Amerika harus diusir dan berhasil mengusir Belanda dari Nusantara. Dan Jepang memang ada propagandanya 3A itu, cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Dan disebut baik oleh kita. Soekarno sangat menyambut baik, apalagi Soekarno mengangkat jempol ya, terima kasih Jepang karena telah berhasil mengusir Belanda yang sudah lama ingin diusir oleh generasi saat itu. Tetapi ya, walaupun Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di tahun 42 itu di awal masuknya ke Indonesia, tapi Jepang ternyata tidak tepat janji ya. Tidak ingin kita merdeka sebenarnya Jepang itu. PHP lah mungkin bahasa Anda itu ya. Memberikan PHP Belanda itu. Barulah setelah 3 tahun ya mungkin PHP tersebut mulai daripada orang Indonesia gandeng ngomong terus ya ingin merdeka, kemudian dibuatlah setelah kalian merdeka, tapi siapkan dulu perangkat-perangkatnya. Itulah latar belakang kenapa ada sidang BPUPK ya.
Karena Jepang dalam salah satunya dalam rangka Jepang ingin membuktikan janjinya. Dan unik ya. Jadi Jepang itu membuat BPUPK atau ingin mengabulkan janjinya ke Indonesia itu karena ada momentum penting di Jepang sendiri ya. Katanya itu kaisarnya sedang sweet sepenting mungkin ya. Sedang ulang tahun gitu ya. Jadi janji hadiah ulang tahunnya adalah memberikan kita merdeka katanya. Nah ini langsung ke pembahasan ya. Saya masih belum paham menjelaskan bahwa sebelum BPUPK ada BPUPK yang maksudnya bagaimana. Itu perbedaan istilah ya. Dalam buku-buku sekolah Anda sering dengar BPUPKI ya. Ada Indonesianya. Sedangkan tanggal atau bulan Mei 45 itu belum ada Indonesia. Coba Anda baca bahasa Jepangnya BPUPK kan ada ya? Yang Dokuritsu. Ya. Sementara nih dalam konsep sekarang saya sendiri yang dalam sejarah yang baru yang mungkin di perguruan tinggi mulai perlahan mengubah istilah BPUPKI menjadi BPUPK saja. Ya itu ya maksudnya. Dari Elisa Nurhayati. Kalau PPKI itu baru ada I-nya karena tanggal 18 Agustus kan adanya ya setelah merdeka. Oke itu. Dari Rifki juga ini tentang bahwa Soekarno-Hatta dan Raja Amman itu pergi ke Saigon untuk. Tapi yang membuat saya bingung kenapa setelah terbentuknya PPKI Dr. Raja Amman seolah tidak terlihat perannya. Dr. Raja Amman memang tidak tertulis lagi setelah BPUPK 1 ya. Ingat saya juga di awal pernah mengatakan pada saat sidang itu memang di antara kenapa disebut ketua, diangkat sebagai ketua karena dari sisi usia Dr. Raja Amman yang paling senior ya. Kalau Soekarno-Hatta itu baru di bawah 50 tahun ya, 45-an lah kurang lebih usia Soekarno-Hatta saat tahun itu ya. Dr. Raja Amman sudah 65 tahun ya usianya. Jadi memang sudah senior. Itu mungkin faktornya ya, kenapa tidak tertulis lagi Dr. Raja Amman. Walaupun kalau tidak salah dia juga pernah sedikit membantu di pemerintahan ya atau menjadi menteri apa itu. Anda bisa cek lah di beberapa kabinet di Indonesia ya. Karena kita kan bukan pelajaran sejarah. Tidak sedetail itu ya kalau di mata kuliah saya. Dari Rizky Dwi, ideologi bangsa ya Pak. Perumus Pancasila menggunakan Pancasila sebagai ideologi bangsa ulama memiliki tujuan. Yang saya tanyakan, apakah tujuan dari Pancasila itu sebagai ideologi telah tercapai pada masa sekarang? Nah, nanti ini akan jawaban Rizky ini tidak bisa jawab sekarang ya. Ini pertanyaan untuk bab 3 dan bab 4. Di dasar negara dan di ideologi ya. Nanti kita akan bisa membedakan di mana kita menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan di mana kita menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Anda ini bertanya tentang sila kelima, ini sebenarnya bukan sebagai ideologi, tapi sebagai dasar negara. Tapi makanya saya tahan dulu ya, ini biar Anda harus paham dulu nanti gitu. Tidak saya jelaskan sekarang, karena waktu kita tinggal sebentar lagi. Tolong nanti Rizky ingatkan saya ya. Anda bertanya di mana Rizky? Ada Rizky? Hadir nggak Rizky Ridhonya? Oke, saya lanjut ke Ipan ya. 30 Mei Hatta tidak dimasukkan ke dalam sejarah karena konflik dengan Hatta, Muhammad Yamin dan Soekarno. Pertanyaan kenapa Hatta mengundurkan diri ya? Hatta itu ya di tahun 56 memang sudah pecah. Duit tunggal itu di tahun 56 ya. Setelah Soekarno menerapkan konsep Nasakom lah. Setelah Soekarno mulai terlihat dekat dengan komunis. Itu pecahnya Hatta dan Soekarno ya. Jadi Soekarno-Hatta yang mereka bergandengan tangan dari masa muda sampai masa proklamasi dan masa 10 tahun di era pemerintahan ya. Teman setia dan memang sangat duet melengkapi lah ya. Pasangan paling ideal di antara wakil dan presiden di Indonesia. Tapi kan yang namanya juga teman pasti ada perbedaan ya. Mungkin yang paling mencolok antara dua tokoh itu adalah dari ideologi ya. Kalau Soekarno kan lebih dekat ke kiri ya akhirnya, ke sosialis komunis. Sementara Hatta kan dia lebih ke liberal, nasionalis liberal karena sekolahnya juga kan kalau Hatta kan di Amerika ya.
Jadi ketika Soekarno dekat dengan komunis, ya tidak suka, Hatta tidak nyaman, karena Hatta kan liberal ya ideologinya. Nanti di part 2 lah, ini saya jelaskan lagi ini ya, untuk Soekarno-Hatta. Dan memang pada saat perumusan kurikulum pendidikan sejarah Indonesia, Hatta sedang tadi diuntungkan oleh sejarah itu, ya. Karena sudah keluar dari pemerintahan. Itu kan politik ya. Oke, sampai situ dulu ya. Ini di part 1. Ada yang ditanyakan nggak? Sampai ke proklamasi ya. Minggu ini kita sampai proklamasi dulu ya. Biar minggu depan kelas C saya akan fokus jawab bab 2 ya, part 2 yang biar lebih fokus ya saya menjawabnya. Karena ini harus sabar, harus teliti saya menjelaskan bab ini ya. Mungkin kita butuh 2 pertemuan lagi ke depan ya untuk menyelesaikan bab 2. Ya, ini saya akan lanjutkan ya di waktu 10 menit lagi kurang lebih. Kan Jepang ya, dibentuknya BPUPK dan PPK itu atas inisiasi Jepang. Jadi proses sidang pertama itu melahirkan Pancasila di 1 Juni ya. Akhirnya kan hasil dari sidang yang pertama adalah istilah Pancasila oleh Soekarno ya. Karena belum selesai sidang pertama, karena baru istilahnya, sementara belum disepakati rumusannya kan. Jadi rumusan Soekarno yang di 1 Juni tentang kebangsaan Indonesia, tentang internasionalisme, persatuan, musyawarah mufakat, dan ketuhanan, karena Soekarno itu menempatkan sila ketuhanan di sila terakhir ya, Soekarno itu di 1 Juni. Belum disepakati, ingat ya, rumusan 1 Juni. Makanya dibentuklah panitia 38 dan akhirnya muncullah panitia 9 ya di Juni yang merapat di 22 Juni. Itulah proses perumusan sila-sila Pancasila yang asli yang termuat dalam Piagam Jakarta, pembukaan ya ataupun mukadimah lah, itu beda-beda istilahnya. Ada yang nyebut Piagam Jakarta atau Muhammad Yamin. Kalau Soekarno itu menyebutnya mukadimah ya. Kalau Soekarno menyebutnya preambble atau apa ya gitu. Dan nanti oleh PPKI disahkan menjadi pembukaan UUD 45. Itu 22 Juni. Nah, 22 Juni itu menghasilkan rumusan-rumusan Pancasila disepakati ya dengan 7 kata menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu selesai disepakati ya. Jadi kelompok Islam dan kelompok nasionalis termasuk seorang Kristen Maramis itu menyepakati rumusan-rumusan Piagam Jakarta. Selesai ya. Sehari untuk Palu. Dan sidang yang kedua, BPUPK yang kedua di tanggal 10 dan 16 Juli sampai 16 Juli itu rumusan untuk membahas rancangan undang-undang dasar atau batang tubuh pasal-pasal dalam Undang-Undang 45-nya. Sebagai gambaran penjabaran dari Pancasila dan UUD 45 dan pembukaan. Nah, kita berarti sudah punya hukum dasar nih di 16 Agustus. Harusnya Jepang udah. Jadi tinggal ijab kabul gitu kan. Jadi sudah ada sudah ada surat nikah lah gitu ya. Tinggal ijab kabul, tinggal datang ke UAN sebagainya gitu kan kalau istilah itu. Tapi Jepang coba lihat peristiwa di setelah 16 Juli sampai 17 Agustus ada apa di Indonesia. Jepang benar nggak ngasih ini Indonesia kamu udah siap ya? Ini saya kasih kemerdekaan nih gitu. Benar nggak dikasih? Coba jawab. Coba peristiwa yang menghiasi seputar proklamasi sebelum 17 Agustus ada peristiwa apa aja? Rengas Dengklok. Ya, sebelum Rengas Dengklok ada peristiwa apa? Lihat Perang Dunia Kedua ya. Jangan hanya melihat di lokal tapi di internasional. Bom Nagasaki Hiroshima bukan Pak? Ada bom Hiroshima Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus. Pengeboman Hawaii bukan Pak? Kalau Hawaii itu awal mula penjajahan Jepang ya. Begini, Jepang itu sebelum masuk ke kita itu mengalahkan dulu Amerika di Pearl Harbor ya, menyerang pangkalan militernya. Barulah setelah itu mereka mengalahkan kita atau mengusir Belanda di Nusantara. Kalau ini Hiroshima Nagasaki setelah itu ya. Kalau Hawaii itu kan perang penting kemenangan Jepang ya, kalau Hawaii dan perang Rusia itu, perang Asia Timur Raya. Nah, kalau
Hiroshima Nagasaki adalah akhir cerita dari Doraemon ya, atau Jepang. Nah, Hiroshima Nagasaki itu adalah berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Jadi atau Jepang telah kalah telak dalam Perang Dunia Kedua ya, menyerah tanpa syarat. Dalam hukum perkawinan berarti sudah otomatis talak tilu lah ke Indonesia ya, dan tak bisa lagi kembali lagi gitu kan, kalau sudah talak tilu ya gitu. Tetapi jangankan setelah BPUPK kedua ya, setelah Hiroshima Nagasaki pun Jepang tidak mau memberikan kita kemerdekaan ya. Bahkan 3 tokoh terpenting seperti Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman itu malah dibawa jalan-jalan terus ya, ke Saigon, kemana gitu, dibawa holiday. Dan ingat ya, informasi tentang seputar kekalahan perang Jepang itu sengaja ditutup oleh Jepang. Jadi agar tidak tahu, jadi radio saat itu ditutup oleh Jepang. Tidak ada akses untuk mendengar radio. Supaya orang-orang Indonesia tidak tahu kalau Jepang telah kalah. Bahwa artinya Jepang itu, walaupun dia sudah babak belur ya, tetap tidak mau membuat kita merdeka. Dan ini kalau golongan muda, mungkin Anda ya para mahasiswa, kalau sekarang Anda misalnya sedang ada jaringan wifi ya di kampus, terus misalnya diblokir sama ini, sama apa, sama namanya kalau operator lah. Kalau orang muda kan bisa membobol apa passwordnya gitu ya, mencuri jaringan itu kan, password atau apa istilahnya. Sama ketika dulu ya. Jadi walaupun Jepang menutup akses sinyal radio, tapi kan mencari mungkin ke gunung, ke laut. Seperti Anda kan kalau mau misalnya mau dapat zoom kan, ada yang cari sinyal ke gunung kemana biar ada sinyal yang bagus gitu. Sehingga ya ternyata golongan muda, mungkin dulu para mahasiswa berhasil mendengar siaran radio ya, mendapat sinyal, dan memang benar Jepang telah kalah. Dan uniknya Soekarno, Hatta sebagai tokoh yang diharapkan itu bisa memproklamasikan Indonesia, tidak mau memproklamasikan karena masih setia pada Jepang. Ayo dong Pak Karno, merdeka, kita nih udah kalah Jepang. Tidak mau merdeka, tidak mau. Kekeh tidak mau Soekarno. Sok saya diculik kalau tidak mau, ya sok culik. Itulah terjadi peristiwa di tengah Deadlock ya. Jadi setelah pulang turun dari pesawat, Soekarno setelah diajak holiday terus oleh Jepang, buru-buru dibawa oleh golongan muda, diculik ke Karawang, dan akhirnya didoktrin oleh golongan muda, dipahamkan, segera merdeka. Dan tak lama setelah itu, barulah kita bisa merdeka ya di pagi hari di tanggal 17 Agustus. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya di part 1 ini ya. Siapa yang membuat Indonesia merdeka coba kalau gitu? Kan kita tidak pernah mengalahkan Belanda kan? Kan apa itu proklamasi? Karena pernyataan kemerdekaan. Apa itu merdeka ya? Hak untuk kita menjadi sebuah negara. Adalah kita berjuang dengan cara mengusir siapa yang menjajah kita, yang menguasai kita. Sementara kita tidak pernah berhasil mengalahkan para penjajah. Belanda, baik Belanda maupun Jepang. Tapi kan walaupun kita tidak berhasil mengalahkan kedua-duanya, kita bisa merdeka. Coba, apa faktornya? Sekali lagi teman-teman ya, kita itu tidak pernah berhasil mengalahkan Jepang maupun Belanda sebagai penjajah kita. Tapi kita tetap bisa merdeka. Siapa sih yang membuat kita merdeka? Apakah aku? Lu? Golongan muda. Golongan muda. Ya kan kenapa? Karena ada rasa persatuan dan kesatuan. Iya, lawan penjajah. Betul. Tapi kan kita tidak pernah berhasil berjuang dalam kutip ya. Rahmat Allah. Ya, itu di alinea ketiga jawabannya ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Itulah kita merdeka itu bukan karena hasil perjuangan semata-mata ya. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan yang disertai doa. Itulah kata Rhoma Irama kan. Jadi berjuang dan doa. Gitu kan. Jadi tugas manusia itu hanyalah berjuang ya, ikhtiar ya. Urusan makan nanti Allah yang menentukan, Tuhan yang Maha Esa kan. Urusan hasil makan itulah manusia. Itulah bukti bahwa kita itu negara yang
religius ya, negara yang percaya pada Tuhan ya. Apapun hasilnya adalah kehendak Tuhan ya. Kita mah hanya ikhtiar saja. Karena memang seandainya kalau tidak ada rahmat Allah ya, tanggal 9 Agustus itu Jepang sudah benar-benar talak tilu gitu kan. Dan kalau datang lagi langsung Belanda di tanggal 10 Agustus misalnya, ataupun Amerika atau Inggris, udah kita milik Amerika, milik Inggris, milik Belanda gitu. Milik sekutu lagi. Karena yang mengalahkan Jepang adalah sekutu. Itu teori perang seperti itu. Tapi selama seminggu kan kita digantung ya. Jadi jomblo tepuguh kan gitu ya. Entah ditinggal mati atau ditinggal cerai kan gitu jomblonya. Bayangkan tanggal 9 sampai 16. Harusnya sang mantan Belanda itu datang segera kan, kalau masih cinta harusnya datang segera kan itu. Tapi beruntung kan ya. Sang mantan yang tadi harapan itu Belanda tak datang selama seminggu kan gitu. Ya udah daripada misalnya kita tidak ada yang mendatangi, udah kita merdeka aja kan. Itu rahmat Allah ya, atau vacuum of power. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan ya peristiwa setelah merdeka ya. Mohon nanti bolehlah ada tambah pertanyaannya di part 2 ya. Nanti ceritanya selain ada perumusan Pancasila dan perubahan setelah di PPKI ya. Jadi hasil di sidang yang kedua nanti ada perubahan dan nanti juga akan ada cerita. Mungkin Anda sudah mendengar kembali sedikit ya dengan Pak Nana, dengan Pak Iwan, dan saya juga sudah ada dengan Pak Randi. Itu tentang nanti ada peristiwa kedatangan lagi mantan ya setelah kemerdekaan. Nanti ada mantan yang ngajak balikan secara paksa ya di tahun 40 ya, 45 ke sana. Oke, teman-teman semua mohon maaf ya. Kita akhiri dulu pertemuan ini. Saya mohon Anda untuk bersabar untuk mengikuti bab 2 yang memang harus saya sampaikan secara detail mungkin ya. Terima kasih semuanya, selamat siang, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak. Terima kasih, Pak.